Halo teman-teman, hari ini saya sudah siap untuk melakukan perjalanan religi mengunjungi beberapa pura atau yang biasa disebut Tirtayatra. Saya berangkat bersama Laras. Kira-kira Laras sudah siap belum ya? Coba deh saya telepon. Halo Laras. Halo Holan, gimana? Kita jadikan Tirtayatra hari ini? Jadilah, ini aku udah siap. Aku menelpon untuk memastikan apakah kamu juga udah siap. Oh oke, aku juga sudah siap kok. Aku tunggu kamu di rumahku ya. Oke, sampai rumahmu kita langsung berangkat ke pura pertama ya. Oke, aku tunggu. Kamu hati-hati ya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pura pertama yang kita kunjungi, yaitu Pura Gria Tanah Kilap. Untuk penjelasan singkat pura ini akan dijelaskan oleh Holan. Pura Gria Tanah Kilap berada di wilayah Banjar Glogorsari, Desa Pekraman, Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Pura ini disebut Tanah Kilap lantaran di lokasi tersebut tanahnya dulu berwarna merah yang dikenal pula sebagai tanah liat yang mengkilap. Lokasi pura ini sangat strategis di pinggir jalan. Seiring dengan perjalanan waktu, Pura Gria Anyar Tanah Kilap mengalami renovasi pada tahun 1992. Awalnya hanya Padmasari, kemudian dilengkapi sejumlah pelinggih lainnya. Di pura tersebut selain terdapat pelinggih Gedong Stana Ida Bedara Ratu Niang Sakti, juga pelinggih Dangyang Doi Jendra atau Dangyang Nirata atau Ida Pedanda Sakti Wau Rauh, pelinggih Ida Batara Gede Menjaling atau Ida Batara Ratu Gede Sakti Dalempet, pelinggih Ida Batara Segara, Melanting, dan sebagainya. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat mengenai Pura Gria Tanah Kilap. Selanjutnya kami akan pergi ke pura kedua, yaitu Pura Dalam Pengembak. Halo teman-teman, sekarang kami sudah sampai di pura kedua, yaitu Pura Dalam Pengembak. Yuk kita lihat bagaimana lingkungan Pura Dalam Pengembak ini. Pura Dalam Pengembak berlokasi di Jalan Pengembak Mertasari Sanur, lebih mudah diakses dari Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai. Menurut pemangku generasi ketiga Pura Dalam Pengembak, Jero Mangku Imade Rentan, pura ini sejak 1920 memang berfungsi sebagai pura untuk memohon pembersihan diri. Dari segi fungsi, rata-rata pemuda datang untuk melukat dan memohon kesembuhan, khususnya penyakit non-medis. Selain melukat dan penyembuhan non-medis, juga diyakini untuk memperlancar usaha karena adanya pelinggih Ratu Sabandar sebagai Dewi Kemakmuran. Jadi itu dia pengenalan sedikit tentang Pura Dalam Pengembak. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan kami ke pura ketiga, yaitu Pura Candi Narmada. Ini dia Pura Candi Narmada teman-teman. Sekarang mari kita lihat lingkungan Pura Candi Narmada sambil mendengarkan penjelasan singkat pura ini ya. Di perbatasan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, tepatnya berada dalam wilayah Desa Pemugan di Muara Tukat Badung, berdiri dengan megah pura luhur Candi Narmada. Dari kenyataan dan berdasarkan Ripte Prasasti, yakni lontar Dujen Ritatua, dalam perjalanan suci Dharmayatra dan Tirtayatra Ida Pedanda Sakti Wau Rauh di pesisir selatan Bali, tempat ini merupakan lokasi penyeberangan beliau dari Pura Sakinan menuju ke Pura Peditengah. Pada perjalanan di Pura Luhur Candi Narmada, selain warga Desa Pemogan Denpasar Selatan yang bersembahyang di sini, banyak juga masyarakat yang dari luar daerah Pemogan juga sembahyang dengan tujuan memohon kemakmuran, kerahayuan, serta keselamatan. Oh iya, di kawasan Pura Candi Narmada juga terdapat kelenteng. Kelenteng itu bernama Kelenteng Dwi Payana. Ini adalah pura keempat. Nama pura ini adalah Pura Prapat Nunggal. Pura ini terletak agak ke dalam hutan mangrove. Sekarang Laras akan menjelaskan bagaimana cerita tentang Pura Prapat Nunggal.
selatan. Di sekitar Pura Prapatunggal terdapat hutan bakau yang luas. Dikisahkan Betari Ratu Niang Sakti mempunyai prajurit-prajurit yang menjaga hutan bakau. Masyarakat Desa Suwung meyakini keberadaan prajurit Betari Ratu Niang Sakti sebagai penjaga hutan bakau. Adapun pantangan-pantangan ketika berada di hutan bakau, diantaranya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh merusak hutan, serta tidak boleh mengambil sumber daya alam berlebihan dari dalam hutan. Pantangan ini berlaku dengan maksud menjaga perasaan Ratu Niang Sakti. Pelinggi awal yang didirikan hanya berupa Padmasari dan Piasan, berdiri di atas tanah yang awalnya 1,5 are dan kini sudah dikembangkan hingga mencapai 2,5 are. Itu dia cerita singkat mengenai Pura Prapatunggal. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan kami ke pura kelima. Teman-teman, pura kelima yang kami kunjungi adalah Pura Sakenan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan pura satu ini kan? Mari kita simak penjelasan yang akan diberikan oleh Olan mengenai Pura Sakenan. Letak pura ini di sebuah pulau kecil bernama Pulau Serangan, sebuah pulau dengan luas hanya 379 hektar, terletak di wilayah Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk mencapai lokasi Pura Sakenan, dari pusat kota Denpasar menuju arah selatan sejauh 10 km. Setelah reklamasi Pulau Serangan disatukan dengan daratan Bali oleh jalan dan jembatan yang dibuat, pelinggi-pelinggi yang ada di lingkungan Pura Mas Jati sebagian besar adalah pedarman. Sedangkan pelinggi yang ada di Pura Sakenan adalah Persada dan yang Dwi Jendra. Itu dia penjelasan singkat mengenai Pura Sakenan, teman-teman. Bagaimana? Apakah perjalanan kami sudah cukup panjang? Tapi selanjutnya kami akan langsung menuju pura terakhir sebelum sore hari. Sekarang kita sudah sampai di pura terakhir. Untuk pasangan remaja yang suka bersembahyang bersama di hari purnama pasti sudah tidak asing dengan pura ini. Ya, seperti yang kalian tahu, ini adalah Pura Jagatnata. Pura Jagatnata yang berdiri di Jalan Mayor Wisnu di timur lapangan Puputan Badung dan berhadapan langsung dengan markas Kodam 9 Udayana di pusat kota Denpasar. Pemangku pura Ide Bagus Mangku Widya Negara dari Geria Panti Denpasar menuturkan, biodalan di pura ini digelar setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada purnama sasih kelima. Adapun jenis upacara yang dipersembahkan umumnya adalah nyatur rebah. Sedangkan di penataran Padmasana digelar Caru Resi Gena. Selain saat biodalan, umat yang datang atau tangkil ke pura ini setiap purnama dan tilam. Umat juga melakukan persembahyangan di hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, dan Siwaratri. Jadi itu dia penjelasan dari 6 pura Kahyangan Jagat yang ada di Denpasar. Nah, semoga kalian semua mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan tentang Pura Kahyangan Jagat yang ada di Denpasar ini ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang beragama Hindu untuk menyempatkan diri bersembahyang ke salah satu Pura Kahyangan Jagat terdekat dari rumah kalian ya. Jadi untuk kalian semua, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ke Pura-Pura Kahyangan Jagat yang ada di Denpasar. Sampai jumpa.